Kembali lagi di channel Go Elektrik. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat kop surat di aplikasi Microsoft Word. Namun sebelum kita lanjutkan tutorial ini, subscribe dulu agar tidak ketinggalan tutorial bermanfaat lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja. Jadi untuk membuat kop surat di Microsoft Word, tentu pertama kita buka aplikasi Microsoft Word kita, dan kemudian kita buat dokumen baru atau blank dokumen. Setelah kita membuat blank dokumen atau lembar kerja baru di Microsoft Word, selanjutnya kita akan atur agar teks yang akan kita ketikkan nanti jarak antar barisnya tidak terlalu renggang. Karena biasanya kalau kop surat itu space-nya sangat terbatas. Jadi kita atur dulu style dari teks yang akan kita ketikkan nanti di kop, yaitu no spacing. Caranya perhatikan di menu home. Nah, menu home selanjutnya di bagian style ini. Nah, di style ini kita klik yaitu pada no spacing. Nah, sudah kita pilih no spacing, dan kemudian setelah kita pilih no spacing, selanjutnya kita atur untuk ukuran kertasnya. Nah, caranya masuk pada menu layout dan kemudian pada size. Nah, di sini klik pada size dan pilih yang A4. Nah, atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, maka di sini saya pilih A4 dan kemudian untuk marginnya saya klik di sini dan saya buat yaitu normal. Nah, setelah kita atur, untuk membuat kop surat di aplikasi Microsoft Word, kita bisa langsung membuat pada header, nah di sini, atau di luar header. Nah, perbedaannya apabila langsung kita buat pada header, nanti halaman kedua dan seterusnya langsung otomatis disematkan yaitu kop surat kita. Jika di luar, maka kita harus copy paste kopnya ke halaman berikutnya. Jadi menurut saya yang paling saya rekomendasikan membuat kop surat itu langsung pada header agar nanti halaman berikutnya langsung terikut yaitu kop surat kita. Pertanyaannya, apakah nanti apabila ada halaman yang tidak perlu kop surat bisa dihilangkan kop suratnya? Tentunya bisa jika menggunakan header. Nanti saya jelaskan caranya. Jadi tutorial ini saya akan membuat kop surat pada header. Namun jika kalian membuat di luar, sama saja kalian bisa mengikuti video ini. Oke, untuk membuatnya kita double klik di bagian ini, di bagian atas dari lembar kerja kita. Double klik atau klik 2 kali. Dan kemudian selanjutnya kita akan masuk pada insert. Nah, masuk pada menu insert. Dan di sini kita akan membuat tabel. Nah, fungsi tabel ini untuk memisahkan gambar logo dan kemudian teks dari kopnya. Jadi insert tabel dan kemudian di sini kita akan membuat 2. Nah, di sini 2. Yang fungsinya untuk kolom yang pertama. Nah, kolom yang pertama yang ini digunakan untuk logo, kolom yang kedua untuk teks. Apabila nanti kop kalian ada logo di kiri kanan, berarti kalian harus gunakan 3. Karena di sini untuk logo yang saya gunakan 1, maka di sini saya hanya buat 2. Yang pertama tempat logonya dan yang kedua tempat dari teks kop suratnya. Saya akan gunakan 2. Namun sebelumnya ini kita rapatkan dulu. Untuk tempat logonya ini kita rapatkan ke sebelah kiri dengan cara klik tahan, lalu kita geser. Ini sudah, dan selanjutnya silakan ketikkan yaitu teks untuk kop surat kalian. Nah, untuk mempercepat prosesnya di sini saya sudah ketikkan untuk teks kop suratnya. Jadi di tahap ini silakan sesuaikan dengan teks kop surat yang kalian akan buat. Dan selanjutnya kita akan membuat teks dari kop surat ini menjadi rata tengah dengan cara blok keseluruhan teks seperti ini, blok atau seleksi. Dan kemudian pada menu home pastikan kalian memilih yang center yang ini. Pada pemformatan paragraf pilih yang center. Nah, ini sudah rata tengah, dan selanjutnya kita akan mempertebal bagian teks yang harus dipertebal dan memperkecil teks yang harusnya diperkecil. Nah, contohnya di bagian ini, di bagian SMK Negeri 45 ini, karena merupakan identitas dari instansinya, maka ini akan saya buat menjadi font 16. Jadi untuk mengubah fontnya, blok teks yang ingin diperbesar, dan kemudian pada menu home, perhatikan di bagian ini untuk pengaturan size kita ubah menjadi 16 atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu setelah saya buat fontnya menjadi 16, saya buat menjadi bold atau cetak tebal, dan kemudian untuk kelompok pariwisata ini saya akan kecilkan menjadi 11. Dan kemudian untuk alamat dan email ini juga saya akan kecilkan menjadi 10. Nah, jadi untuk ini sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Dan kemudian untuk pemerintah, lalu untuk pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan saya buat menjadi 14. Oke.
Kemudian pada email dan website, karena ini merupakan link atau tautan, maka di sini saya akan ubah warna menjadi warna biru. Saya blok, lalu saya ubah warna menjadi warna biru. Dan saya buat garis bawah, sama juga dengan websitenya. Saya buat warna biru, dan kemudian garis bawah juga. Kemudian kita akan atur untuk font stylenya atau jenis tulisannya dengan cara blok semua teks yang ada di sini. Blok, lalu pada menu home, perhatikan di bagian ini, klik dan selanjutnya cari font style yang kalian butuhkan atau sesuai dengan kop surat kalian. Di sini saya akan gunakan yaitu Times New Roman. Nah, ini dia, saya klik dan kemudian setelah selesai, kita akan tambahkan yaitu logo pada kop surat kita dengan cara klik pada kolom yang pertama, kemudian klik pada insert, lalu picture, insert picture, lalu this device. Kemudian cari logo dari instansi kalian. Nah, di sini sudah saya temukan, saya simpan di folder picture, saya klik pada logonya lalu insert. Nanti ukurannya sangat besar teman-teman atau sesuai dengan ukuran logo kalian. Jadi untuk mengecilkannya, kalian tinggal klik tahan pada pojok logonya. Nah, klik tahan lalu seret ke tengah seperti ini. Seret ke tengah hingga dia mengecil. Nah, seret lagi. Oke. Seret saja sehingga ukuran dari logonya menyesuaikan dengan teks dari kop surat kita. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan menghilangkan yaitu kotak pinggir dari logo ini, yaitu tadi tabel yang kita buat dengan cara klik pada ikon navigasi petak di pojok dari tabelnya yang ini. Klik dan selanjutnya pada menu home, perhatikan di sini, klik dan selanjutnya pilih yang no border. Oke. Klik di ikon navigasi petak dan selanjutnya di bagian paragraf di bagian ini pengaturan tabelnya pilih yang no border. Setelah kita menghilangkan garis tabelnya, selanjutnya kita akan menambahkan garis di bagian bawah ini agar tampilannya lebih rapi dengan cara insert kemudian shape lalu pilih yang garis atau line dan kemudian tekan tahan shift di keyboard kalian lalu tarik garisnya agar garisnya lurus. Nah, tarik garisnya ke sini, lalu setelah itu kita lepas. Dan kemudian kita atur posisinya. Dan pada format shape nanti akan otomatis muncul format shape di sini. Kita atur shape outline-nya, kita atur ketebalannya. Di sini saya akan buat 1,5 dan kemudian untuk warnanya saya buat menjadi warna biru gelap. Nah, setelah kita desain kop suratnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita, selanjutnya di header and footer, klik pada close header and footer yang ini. Oke. Jadi teman-teman, ketika nanti kita tambahkan page baru di bawah, nah coba kita tambahkan insert lalu blank page, maka otomatis di halaman kedua juga akan muncul yaitu kop suratnya. Namun jika kalian tidak menginginkan di halaman tertentu tidak ada kop suratnya, kalian tinggal double klik saja pada halaman tersebut. Nah, contohnya di halaman kedua saya tidak akan menampilkan. Kita tinggal double klik di sini dan kemudian kalian tinggal masuk pada header and footer dan di sini centang pada different odd and even page. Centang di sini, maka otomatis kop suratnya akan hilang dari halaman yang sudah kita ingin sembunyikan yaitu kop suratnya. Nah, untuk mengakhiri tinggal klik pada close header. Di halaman pertama ada kop surat. Dan di halaman kedua ini tidak ada kop surat. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi cukup sekian tutorial kali ini cara membuat kop surat. Terima kasih.